فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa dzukira fi sababi nuzuliha ma rawahul Imam Abu Muhammad ibnu Abi Hatim. Disebutkan sebab turunnya ayat ini, kutiba alaikumul qisas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Qala haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Yahya bin Abdullah bin Bukair qala haddatsani Abdullah bin Lahiyah. Baik, zahir sanadnya semuanya baik kecuali ketika sampai di Abdullah bin Lahiyah. Baik, iya kan? Abu Zur'ah ma'ruf, Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi, Imam Jarh wa Ta'dil. Yahya bin Abdullah bin Bukair, yaitu Yahya bin Bukair ma'ruf Sikoh. Tinggal ini yang Abdullah bin Lahiyah. Qala haddatsani Atha ibnu Dinar an Sa'id bin Jubair fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, yakni idza kana amdan, yaitu apabila sengaja, melakukannya dengan kesengajaan. Baik. Wa dzalika anna hayyaini minal Arab, ada dua desa dari Arab yang iqtatalu fil jahiliyah, mereka saling berperang di masa jahiliyah. Tentunya ini mursal, Sa'id bin Jubair bukan sahabat. Bagaimana tahu peristiwa itu kalau tidak disebutkan sanadnya? Qablal islami biqalil, sebentar sebelum Islam, ya sebelum ketibaan dakwah Islamiyah. Fakana bainahum qatlun wa jirahat, terjadi pembunuhan dan luka-luka, saling melukai di antara mereka. Hatta qatalul abida wan nisa, sehingga mereka membunuh para hamba sahaya dan kaum wanita. Falam ya'khud ba'duhum min ba'd, sebagian mereka tidak mengambil dari sebagian yang lain, tidak mengambil haknya. Hatta aslamu, sehingga mereka masuk Islam. Fakana ahadul hayyaini yatatawalu alal akhar fil uddati wal amwal, salah satu dari desa tersebut membanggakan diri terhadap yang lainnya, yaitu menghinakan yang lain dari sisi uddah. Kalau uddah maksudnya adalah perlengkapan persenjataan, wal amwal, harta benda. Tapi kalau iddah berarti apa? Yaitu bilangan, banyaknya orang. Fahalafu alla yardau hatta yaqtula bil abdi minna al hurra minhum. Kemudian mereka bersumpah untuk tidak ridha sehingga hatta yuqtalu bil abdi minnal hur, yaitu baknya adalah bak muawadah, al hur minhum, sehingga orang merdeka dari mereka dibunuh dengan sebab dia membunuh hamba sahaya dari kami. Wa bil mar'ati minna ar-rajulu minhum, dan lelaki dari mereka dibunuh dengan sebab membunuh wanita dari kami. Fanazalat fihim, maka ayat ini turun tentang mereka. Tentunya perlu tambahan kekuatan untuk mengetahui sebabnya ini, mensahihkan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa minha mansukhah. Untuk lafaz-lafaz ini sebagiannya sudah mansukh. Nasakhatha an-nafsu bin nafas, dimansuhkan dengan keumuman lafaz. Jiwa dibalas dengan jiwa, sama saja laki atau perempuan, sama saja. Apalagi ya zahirnya, yaitu orang yang mulia dengan orang yang rakyat jelata misalkan, atau seperti itu.
Tapi kalau tuan dengan hamba, nah ini ma'ruf, tidak ada qawat di situ, yang ada adalah membayar diat. Baik. Kemudian waqala Ali bin Abi Thalhah Al-Qurashi Sikoh, tetapi terkena pemahaman Khawarij rahimahullah, mungkin karena masa itu banyak kekacauan sehingga ya terkena itu. An Ibni Abbas, Assalamualaikum. Jelas dia tak jumpa Ibnu Abbas, tetapi memiliki naskah daftar dari fatwa-fatwa Ibnu Abbas. Fi qawlihi, tentang firman Allah Ta'ala, wal unsa bil unsa, wanita dibalas dengan sebab membunuh wanita. Wa dzalika annahum kanu la yaqtuluna ar-rajula bil mar'ah, karena mereka dulunya tidak membunuh lelaki dengan sebab lelaki itu membunuh wanita. Walakin yaqtuluna ar-rajula bir rajul, tetapi mereka membunuh lelaki dengan sebab membunuh lelaki yang lain. Wal mar'ah bil mar'ah, membunuh wanita dengan sebab wanita itu membunuh wanita yang lain. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat yang bersifat umum. An-nafsu bin nafas, jiwa dibalas dengan jiwa, terserah laki-laki atau perempuan, hukumnya sama. Wal ainu bil ain, mata dibalas dengan mata. Yaitu kalau membutakan mata orang lain, dia juga dibalas dengan syarat kesengajaan. Faja'alal ahrara fil qisasi sawa'a fima bainahum minal amad, maka Allah menjadikan orang-orang yang merdeka di dalam masalah qisas itu sama di antara mereka, di dalam perseteruan, dalam jinayah di antara mereka yang disebabkan oleh kesengajaan, min sababiyah. Rijaluhum wa nisa'uhum fin nafas, lelaki dari kalangan mereka dan wanita dari kalangan mereka sama di dalam masalah jiwa. Wa fi madunan nafas, dan di dalam jinayah yang lebih ringan daripada jiwa, yaitu hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, mata dengan mata, dan seterusnya. Wa ja'alal abida mustawaini, ini jamak ya. Wa ja'alal abida mustawina fima bainahum minal amad, dan Allah menjadikan para hamba sahaya juga setara di antara mereka di dalam masa, yaitu disebabkan oleh kesengajaan. Rijaluhum wa nisa'uhum, sampai mana ini? Fin nafsi wa fi madunan nafas rijaluhum wa nisa'uhum, dalam masalah jiwa dan yang lebih ringan dari itu, yang lelaki dan yang perempuan. Berarti hamba sahaya lelaki dengan hamba sahaya perempuan dalam masalah qisas sama. Wa kadzalika ruwiya an Abi Malik annaha mansukhah. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Malik bahwasanya ayat ini, yaitu lafaz-lafaz ini mansukh bi qaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Dan ini betul memang. Masalah zahaba Abu Hanifah ila annal hurra yuqtalu bil abd. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya orang merdeka itu dibunuh dengan sebab membunuh hamba sahaya li umumi ayatil Maidah, berdasarkan keumuman ayat Al-Maidah. Padahal ayat wajib ditafsirkan dengan hadis tatkala hadis sudah memberikan penjelasan. Wa ilaihi dhahaba as-Sauri, dan ini juga pendapat As-Sauri wa Ibnu Abi Laila wa Dawud, wa huwa marwiyun an Ali wa Bani Mas'ud wa Sa'id bin al-Musayyab wa Ibrahim an-Nakhai wa Qatadah wal Hakam. Memang ini khilaf, tapi hadis itu sebagai hakimnya. Wa qala al-Bukhari wa Ali bin al-Madini wa Ibrahim an-Nakhai wa Sauri fi riwayatin an. Berarti ada mereka sendiri punya dua ijtihad, sebagian dari mereka tadi punya dua pendapat. Belum ini ya, belum kah? Wa yuqtalu sayyidu bi abdihi, seorang tuan itu dibunuh dengan sebab dia membunuh hambanya. Li umumi hadisil Hasan an Samurah, berdasarkan keumuman hadis Hasan an Samurah.
Padahal apa? Hasan hanya mendengar dari Samurah satu hadis saja, yaitu hadis Aqiqah. Yang lain tidak mendengar. Sementara Hasan kasirul irsal, banyak melakukan irsal, melompat, menghilangkan satu rawi. Dan seringkali apa? Rawinya tidak sikoh, yaitu bercampur. Al-Hasan Al-Basri, betul. Man qatala abdahu qatalna. Barang siapa membunuh hamba sahayanya, maka kami bunuh dia. Wa man jadda'a abdahu jadda'na. Barang siapa memotong hidung hamba sahayanya, kami potong hidung dia. Sering al-jadda' itu di hidung. Wa man khassahu khassaina. Barang siapa merusak atau membuang telur dari hamba sahayanya, kami juga buang telur dia. Mungkin apa? Dia bengang, wah ini jadi Kasim aja lah, daripada mengganggu istri saya. Mungkin kan, tak tahu. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain banyak sekali. Cuma yang terakhir disebutkan apa? Hasan tidak mendengar dari Samurah, demikian dan hadis ini sanadnya lemah, kata si muhakiknya. Kembali ke atas, wa khalafahumul jumhur, mereka diselisihi oleh jumhur ulama. Faqalu la yuqtalul hurru bil abd, mereka mengatakan seorang yang merdeka tidak dibunuh dengan sebab membunuh hamba sahaya, tapi apa? Membayar diat. Li'annal abda sil'atun lau qutila khata'an lam yajib fihi diyah. Karena hamba sahaya ini adalah barang perniagaan. Ya, memang dia barang. Dari satu sisi dia adalah barang. Boleh dijual belikan, boleh diwasiatkan, boleh dihibahkan, dan seterusnya. Seandainya dia terbunuh secara tidak sengaja, tidak wajib padanya itu diat. Wa inna ma tajibu fihi qimatuh, hanyalah yang wajib pada dirinya adalah sesuai dengan harganya, yaitu dibayar ganti rugi kepada tuannya. Mungkin apa? Tak sengaja terlanggar kereta, kalau sampai sekarang masih ada, lalu mati, ya ditanya harganya berapa ini? Oh, harganya 100 juta. Ya sudah, bayar 100 juta. Tidak ada diat dan tidak ada kisos. Kalau kisos jelas tak ada karena tak sengaja. Diat pun tidak, tapi membayar sesuai dengan kadarnya. Merusak barang orang lain, ya membayar sesuai kadar barang itu. Wali annahu la yuqadu bi tarafih, dan juga sebabnya adalah buktinya tidak ada qawat tatkala anggota badannya dipotong. Tapi apa? Yang ada adalah pembayaran ganti rugi. Fafin nafsi bitariqil aula, maka untuk masalah hilangnya nyawa ini lebih layak lagi. Hilang tangan saja tidak dibalas dengan pemotongan tangan, maka bagaimana dengan hilang nyawa dibalas dengan penghilangan nyawa? Lebih layak lagi untuk tidak sampai seperti itu. Wa dhahabal jumhur ila annal muslim, ini pembahasan selesai ya. Wa dhahabal jumhur ila annal muslim la yuqtalu bil kafir. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya muslim tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh orang kafir. Lima zabata fil Bukhari, berdasarkan hadis yang telah pasti di dalam Sahih Bukhari, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yuqtalu muslimun bi kafir. Seorang muslim tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh orang kafir. Diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi dan lain-lain. Tamam. Wala yasihu hadisun wala ta'wilun yukhalifu hada, dan tidak sahih satu hadis pun dan satu takwil pun yang menyelisihi ini. Wa amma Abu Hanifah fa dhahaba ila annahu yuqtalu bih. Adapun Abu Hanifah maka dia berpendapat bahwasanya seorang muslim dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir li umumi ayatil Maidah, berdasarkan keumuman ayat Al-Maidah. Dan tentunya ini keliru. Karena apa? Usul fikih ma'ruf, dalil yang umum itu dibawa kepada dalil yang khusus. Kalau tidak demikian maka berarti apa? Wajib untuk
Nabi itu memberikan warisan kepada ahli warisnya, sementara Nabi sudah mengatakan la nuras, kami tidak diwarisi. Padahal ayat sudah menunjukkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Berarti apa? Ayat mengatakan ini umum, warisan, ada warisan. Tapi Nabi sudah mengkhususkan. Berarti apa? Memang dalil yang umum itu dikhususkan dengan dalil yang lebih khusus. Nah, itu baru usul fikihnya betul. Masalah qala al-Hasan wa Atha. Al-Hasan dan Atha mengatakan la yuqtalu rajulu bil mar'ah li hadhil ayah. Lelaki tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh wanita berdasarkan ayat ini. Tentunya apa? Ini menyelisihi kalau dalil-dalil dikumpulkan ketahuan bahwasanya pemahaman tadi keliru. Wa khalafahumul jumhur. Mereka diselisih oleh jumhur li ayatil Maidah. Berdasarkan ayat Al-Maidah, keumuman ayat juga kan, al-hurru bil hurri. Baik, Anda pakai keumuman ayat, kita pakai keumuman ayat juga. Dan kita diperkuat dengan apa? Wali qaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-muslimun tatakafa'u dima'uhum. Kaum muslimin darah mereka itu setara. Baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Baihaqi dan seterusnya, dan dikatakan di sini sanadnya sahih. Tapi walaupun yang betul tidak sahih tapi hasan, karena ini dari jalur apa? Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, ini hasan. Tapi dulu Syekh Muqbil beliau kata para masyayikh mendhaifkan sanad ini. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, karena sebagian ulama mengatakan apa? Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih kadzab. Tapi ternyata setelah diteliti itu perawinya salah dalam menulis, salah dalam meriwayatkan, karena sebenarnya tulisannya bukan kadzab tapi kitab, bukan kadzab tapi kitabun. Nah, lalu rawi yang setelahnya salah membaca jadi kadzab. Dan kemudian ada tangsis banyak sekali dari Imam Ahmad, dari Imam Bukhari dan lain-lain, bahwasanya riwayat ini boleh diterima. Nah, kesimpulan terakhir sebelum wafatnya Syekh Mubil mengatakan sanad ini adalah hasan. Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih adalah hasan. Baik. Tidak sampai sahih tapi juga tidak dhaif tapi hasan. Wa qala al-Laits idza qatala rajulun ra'atah la yuqtalu biha khassah. Laits, tapi ini tentunya menyelisihi dalil. Kalau seorang suami membunuh istrinya, maka ini khusus, dia tidak dibunuh dengan sebab itu. Ini tentunya keliru. Kalau diterapkan tentunya apa? Dijamin celaka urusan. Baik, jelas ini umum. Kenapa dikhususkan tanpa ada dalil sama sekali suami dengan istri? Baik, masalah yang lain, wa madhabul a'immatil arba'ati wal jumhur, madhab para imam yang 4 dan jumhur, annal jamaah yuqtaluna bil wahid. Sejumlah orang itu dibunuh dengan sebab membunuh satu orang. Baik. Kenapa? Karena semuanya sudah bersepakat untuk itu, walaupun masing-masing tugasnya lain. Yang ini menangkap, yang itu mengikat, misalkan, yang ini memegang tangannya barangkali, yang ini meracun apa istilahnya, mungkin memberikan obat bius, yang satu ini yang mencekik. Nah, semuanya tatkala bersepakat dengan niat yang sama, maka dihukum dengan hukuman yang sama. Baik. Inilah yang betul. Qala Umar fi gulamin qatalahu sab'ah. Umar berpendapat tentang salah seorang anak kecil lelaki yang dibunuh oleh 7 orang, faqatalahum, maka beliau membunuh mereka. Waqal, beliau mengatakan, lau tamala'a alaihi ahlu San'a laqataltuhum. Seandainya seluruh penduduk San'a bersepakat, tamala yaitu bersekongkol untuk membunuh anak kecil ini, pasti aku akan bunuh mereka, yaitu semuanya. Dan itulah yang betul, dan ini pendapat jumhur, bahkan imam yang 4. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Disebutkan di sini dari sanad apa ini? Sa'id ibn Musayyab dari Umar. Diperselisihkan apakah beliau mendengar dari Umar, tetapi mursal Sa'id itu sahihah, sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu usulil hadis. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau dengan sanad yang bersambung dari jalur
Ubaidullah dari Nafi' dari Ibni Umar, bahwasanya ada seorang anak lelaki yang terbunuh secara senyap, ghailah, yaitu tak diketahui siapa yang membunuhnya ini. Kemudian apa disebutkan fatwa Umar tentang masalah itu. Jadi ini memang apa? Berarti sahih, kesimpulannya memang sahih. Sama saja dengan satu sanad atau dua sanad. Wala yu'rafu lahu fi zamanihi mukhalifun minas sahabah, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi beliau dari kalangan para sahabat di zaman beliau. Wa dzalika kal ijma', dan ini bagaikan ijma'. Baik. Wa hukiya 'anil Imami Ahmad riwayah, dinukilkan dari Imam Ahmad satu riwayat, annal jama'ah la yuqtaluna bil wahid, bahwasanya orang banyak tidak dibunuh dengan sebab membunuh satu orang. Ini riwayat yang lain, entah sahih entah tidak, dari Imam Ahmad. Wala yuqtalu bin nafsi illa nafsun wahidah, satu jiwa tidak dibunuh kecuali dengan sebab membunuh satu jiwa. Intinya biar setimbang. Tapi tentunya tidak betul. Innamal amalu bin niat, amalan sesuai dengan niat. Masing-masing sudah punya niat membunuh dan sudah berusaha. Baik. Wa hakahu Ibnu Mundhir an Mu'adz wa bin Zubair wa Abdul Malik bin Marwan wa Zuhri wa bin Sirin wa Habib bin Abi Sabit. Summa qala Ibnu Mundhir wa hadza asah wa la hujjata liman abaha qatlal jamaah. Nah, Ibnu Mundhir punya ijtihad yang lain, berarti punya ijtihad sendiri di sini. Ini lebih sahih dan tidak ada hujjah untuk orang yang membolehkan membunuh jamaah. Hujahnya jelas tadi itu, karena apa? Ini jiwa. Allah tidak menyebutkan bahwasanya pelakunya wajib hanya satu saja, tapi siapapun membunuh orang lain sama saja dia saling membantu atau bersendirian, maka hukumnya sama. Ini yang lebih tepat dengan apa? Dengan fatwa Umar dan pendapat apa jumhur tadi itu. Alam, apakah yang dari sahabat sanad-sanadnya tadi sahih? Soalnya apa? Kalau yang ditansis Imam Ibnu Katsir apa? Tidak diketahui adanya yang menyelisihi dari kalangan sahabat. Alam. Kemudian waqad sabata an Ibnu Zubair ma dzakarna. Ini masih kalam Ibnu Mundhir ya. Dan telah pasti dari Ibnu Zubair apa yang kami sebutkan itu. Wa idza ikhtalafa sahabah fasabilun nadhar. Apabila sahabat berselisih pendapat, maka jalan untuk masalah ini adalah penelitian. Tapi berapa jarak antara Ibnu Zubair dengan Umar di masa pemerintahan itu? Tentunya jaraknya jauh sekali. Di masa Umar yang ditansis oleh Imam Ibnu Katsir tidak diketahui adanya yang menyelisihi. Setelah Umar baru kemudian Utsman, baru kemudian Ali, selanjutnya adalah Al-Husain, kemudian baru apa? Al-Hasan, kemudian setelah itu Muawiyah. Nah, setelah itu terjadi perebutan antara Marwan dengan siapa ini? Ibnu Zubair. Marwan mati, kemudian Abdul Malik. Nah, Abdul Malik berebut dengan Ibnu Zubair. Jadi jaraknya sudah terlalu jauh. Kalau memang pasti di masa Umar tidak ada yang menyelisihi, berarti ini ijma' yang qadim, tak boleh diselisihi oleh orang yang setelah itu. Wa qauluhu faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kemudian barang siapa telah diberi maaf untuknya dari sebab pembunuhan saudaranya itu sedikit saja, pemaafan yang bertingkat, mungkin yang ini atau yang itu, maka wajib untuk diikuti dengan cara yang ma'ruf, dan dia menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia kepada wali maktul dengan cara yang baik. Qala Mujahid an Ibni Abbas faman ufiya lahu min akhihi syai' fal afu, pemaafan itu apa? Ayyaqbalat diyah fil amad, menerima diat di dalam pembunuhan yang sengaja. Ini pemaafan sebagian, berarti tidak betul-betul memaafkan secara total, tapi ini sudah memaafkan nyawa dia. Wa kadza ruwiya an Abil Aliyah wa Abi Sya'sa wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Atha wal Hasan wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Hadis Ubayyah itu yang mangsanya itu terus saya bawa hamba ataupun yang lafaznya yang mana? Yang
di Rubaiyah itu harus dikisos? Oh, itu Merdeka. Itu adalah siapa? Yaitu wanita Ansor, teman yang lain. Iya. Baik, makanya mereka meminta kisos. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Anas, kitabullahil kisos. Ya, hadis muttafaqun alaih. Hadis Anas bin Malik. Cuma Anas yang dipanggil adalah pakciknya Anas ibn Nadir. Ini dalam Sulasiyat Imam Ahmad.